Dihina keluarga suamiku karena aku selalu memakai daster di rumah. Mereka tidak tahu kalau aku ini pengusaha online ternama. Aku bungkam mereka dengan omsetku yang mencapai jutaan per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Rara, hanyalah seorang perempuan biasa di mata keluarga suamiku. Mereka sering mencibir karena aku selalu memakai daster setiap kali berkunjung ke rumah mertua. Mereka menganggapku pemalas, kampungan, dan tidak pantas mendampingi anak laki mereka yang seorang pegawai bank. Namun, yang mereka tidak tahu, di balik daster sederhana ini aku adalah seorang pengusaha online ternama dengan omset jutaan rupiah setiap hari. Aku memilih diam, membiarkan hinaan datang tanpa membalas. Sampai akhirnya, ketika penghinaan mereka sudah keterlaluan, aku membuka semua rahasia tentang siapa aku sebenarnya. Dan pada hari itu, dasterku menjadi simbol kemenangan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like biar aku makin semangat nulis bab-bab panjang lainnya. Komen kalau kalian pernah mengalami dihina karena penampilan, padahal punya sesuatu yang luar biasa di balik itu. Subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Udara pagi itu terasa panas meski matahari belum naik tinggi. Aku sudah menyiapkan kue bolu kukus sejak subuh. Kue kesukaan bapak mertua. Setelah memastikan rumah terkunci, aku dan suamiku, Dimas, berangkat ke rumah orang tuanya. Perjalanan terasa panjang meski sebenarnya hanya setengah jam. Entah kenapa, setiap kali menuju rumah mertua, jantungku selalu berdegup lebih kencang. Aku tahu, bukan karena aku takut, tapi karena aku sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Dari semua kemungkinan, satu hal hampir pasti, aku akan kembali menjadi bahan ejekan. Aku menunduk menatap pakaianku. Sebuah daster batik biru muda dengan motif bunga. Nyaman, sederhana, dan entah mengapa selalu menjadi pilihanku. Aku bukan tipe perempuan yang suka ribet berdandan jika hanya untuk berkunjung. Toh, ini rumah keluarga sendiri. Tapi rupanya, kesederhanaanku selalu dianggap hal yang memalukan. Begitu sampai, suasana rumah mertua seperti biasa ramai. Di ruang tamu, sudah ada Mbak Sinta, kakak iparku yang berpenampilan selalu rapi dengan kebaya modernnya. Ada pula Vina, adik iparku, yang sibuk memainkan ponselnya sambil tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Begitu aku masuk, semua mata langsung tertuju padaku. Seperti biasa, tatapan itu membuat langkahku terasa berat. Ya ampun, Rara. Suara Mbak Sinta terdengar pertama kali, dengan nada setengah tertawa. Ke rumah mertua masa pakai daster lagi? Nggak bosen, Ra? Tawa kecilnya terdengar menusuk telinga. Aku berusaha tersenyum, meletakkan bolu kukus di meja. Biasa aja, Mbak. Nyaman soalnya. Belum sempat aku menarik napas, Vina langsung menimpali. Ia menyandarkan tubuh ke sofa sambil menatapku dengan wajah meremehkan. Kalau aku sih malu,
Mbak, daster itu kan buat tidur, bukan buat ketemu orang. Apalagi ketemu mertua. Jadi kayak, nggak niat hidupnya gitu. Tawa kecil meletup dari bibirnya. Aku merasakan pipiku panas. Tapi aku menunduk. Menjawab pun rasanya percuma. Saat itu, ibu mertua keluar dari dapur sambil membawa teh hangat. Wajahnya sumringah. Tapi begitu melihatku, senyum itu memudar sedikit. Hehe, iya Ra. Ibu sebenarnya juga heran. Kamu masih muda. Cantik pula. Masa nggak pernah mau dandan sih? Suami kamu itu kan pegawai bank. Ra, malu dong kalau istrinya kelihatan terlalu sederhana begini. Nanti dikira kamu nggak bisa ngurus suami. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Aku menoleh ke Dimas yang duduk di sampingku. Harapanku, ia akan berkata sesuatu, setidaknya membelaku meski hanya sepatah kata. Tapi suamiku tetap sibuk dengan ponselnya. Jarinya lincah mengetik seolah tak mendengar apapun. Hatiku mencelos. Dimas, bahkan kamu pun diam? Aku menunduk lagi, menatap jemariku sendiri. Dalam hati, aku ingin berteriak bahwa aku bukan perempuan pemalas. Bahwa setiap hari aku bekerja keras dari balik layar, mengelola bisnis online dengan ratusan orderan yang tak pernah berhenti masuk. Bahwa aku menghasilkan jutaan rupiah setiap harinya, bahkan lebih banyak daripada gaji Dimas yang mereka bangga-banggakan itu. Tapi aku memilih diam. Bibirku tersenyum kecil, meski hatiku perih. Iya, Bu, jawabku lirih. Aku tahu, jika aku membalas, mereka hanya akan menertawakanku lebih keras. Aku sudah belajar bahwa diam adalah senjataku. Diam bukan berarti kalah, tapi menunggu waktu yang tepat untuk membuat mereka bungkam dengan sendirinya. Sambil meneguk teh yang disodorkan ibu mertua, aku menguatkan hati. Dalam hati aku berbisik, kalian boleh menghina dasterku hari ini, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang aku sembunyikan di baliknya. Suatu hari nanti, kalian akan terdiam saat kebenaran terungkap. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang cerah. Senyuman getir mengembang di wajahku. Dasterku, yang mereka anggap hina, suatu hari akan menjadi simbol kemenangan. Siang itu, rumah mertua semakin ramai. Sepupu-sepupu Dimas berdatangan. Suasana seperti biasa penuh tawa dan obrolan yang hangat. Dari luar, keluarga ini tampak harmonis, penuh kebersamaan. Namun bagiku, ada jurang besar yang memisahkan aku dari mereka. Jurang yang bernama ejekan. Aku sedang membereskan piring bekas makan di meja, berusaha membantu. Saat aku hendak membawa piring-piring itu ke dapur, suara ibu mertua memanggil. Rara, sini sebentar, bantuin ibu di dapur. Aku mengangguk patuh, lalu masuk ke dapur dengan piring di tangan. Aroma tumisan bumbu dapur menyeruak, membuat perutku kembali lapar meski baru saja makan. Ibu mertua berdiri di dekat kompor, sibuk mengaduk sayur lodeh. Aku meletakkan piring-piring di wastafel, mencuci dengan hati-hati. Baru saja aku hendak menyapa, tiba-tiba ibu mertua bersuara dengan nada lebih pelan, seolah hanya ingin aku yang mendengar. Ra, sebenarnya ibu tuh malu. Loh. Tanganku berhenti menggosok piring. Aku menoleh pelan. Malu, Bu. Ibu mertua meletakkan sendok sayur, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Iya, malu sama tetangga, sama keluarga besar. Kamu itu kan istrinya Dimas, kerja di bank, punya jabatan bagus. Tapi istrinya hanya pakai daster kemana-mana. Orang-orang bisa salah sangka. Ra,
Mereka bisa pikir kamu pemalas, nggak bisa ngurus diri. Kalimat itu menusuk jantungku. Aku mencoba tetap tenang. Tapi, Bu, ini kan cuma di rumah. Saya merasa lebih nyaman kalau... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ibu mertua langsung memotong. Nyaman itu boleh, Ra. Tapi jangan kebablasan. Kamu perempuan, harus bisa jaga wibawa suami. Kalau istri kelihatan berantakan, orang bisa meremehkan Dimas juga. Kamu ngerti maksud ibu, kan? Aku terdiam. Jemariku yang basah oleh busa sabun bergetar. Dalam hati aku ingin berteriak. Bu, apakah hanya karena daster aku jadi terlihat rendah? Apakah pakaian yang sederhana membuatku tidak layak dianggap menantu? Tapi suaraku tercekat. Yang keluar hanya gumaman kecil. Iya, Bu, saya mengerti. Ibu mertua menarik napas panjang, lalu kembali mengaduk sayurnya. Ibu tahu, kamu itu baik, rajin juga. Tapi ya itu, Ra, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Lihat tuh, Sinta, kakakmu iparmu itu meski sudah punya anak 2, tetap bisa tampil rapi. Itu baru namanya istri yang bisa bikin keluarga besar bangga. Hatiku semakin menciut. Nama Mbak Sinta memang selalu dijadikan perbandingan. Dari dulu aku sudah sering mendengar pujian demi pujian tentangnya. Dan aku selalu kebalikannya. Aku menunduk lagi, membiarkan air mata hampir jatuh tapi kutahan sekuat tenaga. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan ibu mertua. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa kata-kata mereka berhasil melukaiku. Sambil melanjutkan mencuci piring, pikiranku melayang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa aku bekerja lebih keras daripada yang mereka kira. Mereka tidak tahu setiap subuh aku sudah duduk di depan laptop, membalas ratusan pesan pelanggan, mencatat order, mengatur stok, bernegosiasi dengan supplier, hingga tengah malam pun aku masih berkutat dengan laporan penjualan. Mereka tidak tahu bahwa aku punya puluhan reseller yang menggantungkan penghasilan dari produkku. Mereka tidak tahu bahwa daster yang mereka hina ini justru menjadi saksi bisu perjuanganku membangun bisnis dari nol. Dan aku tersenyum kecil. Biarlah mereka menganggapku hanya perempuan malas yang suka pakai daster. Suatu hari nanti, bisikan ini akan berbalik menjadi pujian. Dan aku akan membuktikan semuanya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Ra, kamu dengar, kan, apa yang ibu bilang? Suara ibu mertua membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, tersenyum tipis. Iya, Bu, saya dengar. Aku tidak membantah, tidak juga menjelaskan siapa aku sebenarnya. Aku hanya memilih diam. Karena diam, bagiku, adalah jawaban paling bijak saat ini. Selesai mencuci piring, aku mengeringkan tangan dengan lap. Lalu aku keluar dari dapur dengan hati yang sedikit lebih kuat. Setiap bisikan hinaan itu, justru semakin memantapkan niatku untuk menunjukkan kebenaran pada waktunya. Setelah dari dapur, aku kembali ke ruang tamu. Suasana semakin ramai karena beberapa keluarga dari pihak suami mulai berdatangan. Ada tante, om, juga sepupu-sepupu Dimas yang terkenal suka berbicara dengan nada tinggi dan penuh rasa ingin tahu. Aku duduk di salah satu pojok sofa, mencoba tidak terlalu menonjol. Dimas di sampingku masih asyik dengan ponselnya. Entah sibuk kerja atau hanya pura-pura sibuk agar tidak terlibat dalam obrolan. Mbak Sinta, kakak iparku, duduk di kursi utama. Ia memang selalu menjadi pusat perhatian. Hari itu ia mengenakan blus mahal berwarna krem dengan celana kain rapi. Penampilannya memang tak bisa disangkal, selalu menawan. Ra, tiba-tiba suara Mbak Sinta menggelegar. Semua mata beralih padaku. Aku jadi penasaran, kamu tuh tiap hari di rumah pakai daster juga apa cuma kalau ke rumah sini aja? Tanyanya sambil terkekeh. Ruangan seketika dipenuhi tawa kecil, terutama dari Vina. Aku tersenyum, meski hatiku tercekat. Ya, kalau di rumah biasanya memang daster, Mbak, biar lebih enak gerak. Vina langsung menimpali cepat.
Ya ampun. Jadi suami pulang kerja disambut istri pakai daster lusuh gitu? Nggak bosan, Mas Dim? Katanya sambil menoleh ke arah Dimas. Semua mata kini tertuju pada suamiku. Aku menoleh, berharap Dimas akan mengatakan sesuatu yang bisa membuatku sedikit lega. Tapi ia hanya tersenyum kaku, lalu berkata, namanya juga istri di rumah. Ya wajar kalau dasteran. Jawaban itu terdengar datar, tanpa pembelaan. Lebih seperti jawaban untuk menghindari masalah daripada melindungiku. Tawa kembali pecah. Mbak Sinta menepuk pahanya sambil berkata, aduh, Ra, kamu tuh harus belajar sama aku. Aku kalau di rumah aja tetap pakai baju rapi, biar suami betah. Nggak ada tuh cerita dasteran seharian. Aku menunduk, berusaha menahan rasa panas di mataku. Lalu salah satu tante ikut menambahkan, betul, daster itu kan buat orang kampung. Ra, kalau sudah jadi bagian keluarga ini, kamu harus lebih jaga penampilan. Jangan bikin malu. Apalagi kamu ini kan istri anak bang. Harusnya bisalah tampil pantas. Kata kampung itu menancap di dadaku. Aku lahir dan besar di kampung. Iya, tapi aku tidak pernah malu akan hal itu. Justru dari kampunglah aku belajar bekerja keras. Namun cara mereka mengatakannya, seolah-olah kampung adalah hinaan. Aku ingin menjawab. Aku ingin berkata lantang. Ibu, tante, mbak, kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalian tidak tahu omzet bisnisku yang setiap hari mengalir sampai jutaan. Kalian tidak tahu aku punya ratusan pelanggan setia, reseller, bahkan beberapa influencer jadi partnerku. Aku bisa membeli baju yang kalian pakai ini dalam hitungan menit tanpa harus menunggu gaji bulanan. Tapi aku bungkam. Aku hanya menunduk, memeluk tanganku sendiri. Senyum tipis terpaksa ku tampilkan agar tidak terlihat rapuh. Di tengah riuh rendah tawa mereka, aku berbisik dalam hati. Silakan tertawa sekarang. Silakan olok-olok aku dengan dasterku. Tapi suatu hari nanti, daster ini akan menjadi tamparan paling keras bagi kalian semua. Aku melirik Dimas yang masih menunduk pada ponselnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada genggaman tangan untuk menenangkanku. Aku sendirian. Namun, aku tidak marah. Aku hanya semakin yakin. Kesabaran ini akan berbuah manis. Karena aku tahu, waktu yang tepat akan datang. Dan saat itu tiba, olok-olok ini akan berubah menjadi decak kagum. Aku mengangkat wajahku, menatap semua orang dengan senyum tipis. Senyum yang mungkin bagi mereka terlihat seperti kepasrahan. Tapi sejatinya, itu adalah senyum kemenangan yang sedang kusiapkan. Aku duduk kaku di pojok sofa, sementara suara tawa masih bergaung di ruang tamu. Setiap ejekan yang dilontarkan keluarga suamiku barusan masih terngiang-ngiang di kepalaku. Kata-kata, kampung, malu-maluin, nggak niat hidup, berputar-putar, seolah menusuk telinga dan menggores hatiku berkali-kali. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku berusaha, semakin mataku terasa panas. Aku bisa merasakan ada air yang menumpuk, ingin jatuh, tapi ku tahan mati-matian. Aku tidak boleh terlihat menangis di depan mereka. Tidak boleh. Aku melirik Dimas. Ia masih saja menatap layar ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik, kadang tersenyum tipis pada layar, seolah tidak ada yang salah di sekelilingnya. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidak mendengar, atau pura-pura tidak mendengar. Yang jelas, ia tidak melakukan apa-apa untukku. Dimas, suamiku, kenapa kamu diam? Bukankah seharusnya kamu menjadi tamengku? Bukankah kamu yang berjanji akan melindungiku ketika dulu kita mengucap janji di depan penghulu? Aku ingin menggenggam tangannya, tapi genggamanku mungkin hanya akan kosong, karena ia tidak akan membalas. Tawa keluarga suamiku kembali pecah saat Mbak Sinta bercerita tentang liburannya ke Bali. Ia memamerkan foto-foto di ponselnya, memperlihatkan betapa harmonis dan glamornya kehidupannya. Mereka semua berdecak kagum. Sementara aku,
Tak seorang pun melibatkan aku dalam obrolan. Aku duduk seperti hiasan, hanya menjadi bayangan di sudut ruangan. Sesekali tatapan mata itu kembali menatapku, seolah menilai, kenapa Dimas bisa menikah dengan perempuan biasa-biasa saja ini? Apa istimewanya? Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang hampir meledak. Dalam hati aku berbicara pada diriku sendiri. Rara, jangan lemah. Jangan menangis. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang sudah kamu capai. Mereka tidak tahu. Mereka buta. Dan suatu hari nanti, mereka akan menundukkan kepala di hadapanmu. Aku mengingat kembali saat pertama kali memulai usahaku. Dulu, aku hanya menjual barang kecil-kecilan melalui media sosial. 1-2 order, lalu 10, lalu ratusan. Malamku dipenuhi dengan membungkus paket, siangku dengan mengatur stok barang. Tak jarang aku tidur hanya 2 jam karena harus membalas ratusan chat pelanggan. Semua itu kulakukan tanpa keluh kesah. Dan sekarang, aku sudah memiliki sistem yang berjalan rapi, tim kecil yang membantu, dan omzet yang menakjubkan, jutaan setiap hari. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Dan aku memilih tidak memberitahu. Karena aku ingin saat aku membuka semua itu, momen itu menjadi klimaks yang tidak akan mereka lupakan. Aku menatap ke arah meja ruang tamu. Kue bolu kukus yang kubawa dari rumah sudah tinggal separuh. Dimakan dengan lahap oleh keluarga besar. Mereka suka dengan rasanya. Aku bisa melihatnya. Tapi tak seorang pun memuji atau sekadar berkata terima kasih padaku. Mereka hanya menikmati tanpa mengingat siapa yang membuat. Hatiku kembali tercekat. Aku bangkit perlahan, berjalan ke arah dapur dengan alasan ingin mengambil air minum. Sebenarnya aku hanya butuh jeda. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk menenangkan hatiku yang bergejolak. Begitu masuk ke dapur yang sepi, aku bersandar pada dinding. Aku menutup mata, membiarkan air mataku jatuh 1-2 tetes. Hanya sebentar. Aku usap cepat agar tak ada yang tahu. Di balik rasa sakit ini, aku justru menemukan kekuatan. Rasa perih ini seperti bensin yang menyulut semangatku. Aku berjanji dalam hati. Baiklah, hina aku sesukamu. Tapi aku akan membuktikan siapa aku sebenarnya. Dan saat hari itu tiba, kalian tidak akan lagi tertawa seperti sekarang. Justru kalian akan menyesal pernah meremehkan perempuan dengan daster ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis pada bayanganku di kaca dapur. Bertahanlah, Rara. Ini baru awal. Masih banyak babak yang harus kau lewati. Aku kembali ke ruang tamu dengan wajah yang lebih tenang, meski hatiku masih bergemuruh. Aku duduk lagi di samping Dimas, kali ini dengan kepala tegak. Jika mereka pikir aku akan hancur karena ejekan, mereka salah besar. Justru semakin mereka meremehkanku, semakin kuat niatku untuk menunjukkan kebenaran. Hari itu, rasa perihku semakin dalam. Tapi aku tahu, luka yang dalam akan melahirkan ketabahan yang luar biasa. Dan dari situlah aku akan bangkit. Malam mulai turun, lampu-lampu rumah mertua sudah menyala. Setelah seharian penuh mendengar olok-olok, aku merasa tubuhku lelah sekali. Tapi bukan tubuhku yang paling letih, melainkan hatiku. Aku duduk di kursi mobil dengan kepala menunduk, menunggu Dimas yang sedang pamit pada orang tuanya. Setelah beberapa menit, ia masuk, menyalakan mesin, lalu mobil melaju meninggalkan rumah besar itu. Hening. Hanya suara mesin dan deru angin malam yang terdengar. Aku melirik Dimas. Wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Jari-jarinya bahkan masih ingin meraih ponsel di dashboard sebelum ia urungkan karena sedang menyetir. Aku menelan ludah. Perasaan sesak yang kutahan sejak tadi akhirnya meluap. Mas, suaraku bergetar pelan. Hom? Jawabnya singkat. Matanya masih menatap jalan. Aku menghela napas panjang sebelum berkata, Mas nggak dengar tadi apa yang mereka bilang tentang aku? Tentang daster? Tentang aku yang katanya bikin malu? Dimas diam sejenak.
Mobil tetap melaju dengan kecepatan stabil. Ia tidak menoleh padaku, hanya menjawab dengan datar. "Ah, udahlah, Ra. Jangan dipikirin. Namanya juga keluarga. Biasalah bercanda begitu." "Bercanda?" Hatiku mencelos. Aku menoleh padanya, menahan rasa sakit di dada. "Bercanda? Mas, itu bukan bercanda. Itu ejekan. Itu hinaan. Mereka meremehkan aku, meremehkan cara hidupku. Mas nggak lihat gimana tatapan mereka? Mas nggak dengar kata-kata kampung, malu-maluin? Itu semua jelas-jelas bukan bercanda." Dimas menghela napas, terdengar agak kesal. "Ra, kamu ini baperan banget sih. Mereka kan keluarga. Kalau dikit-dikit kamu masukin hati, ya capek sendiri. Udahlah, cuekin aja." Hatiku seperti diremas. Kata-kata Dimas terasa lebih menyakitkan daripada ejekan keluarganya. Aku menatap jendela. Air mataku mulai menumpuk. Jadi Mas nggak mau bela aku? Nggak mau sekadar bilang kalau istrinya bukan seperti yang mereka kira? Nggak mau sekadar tunjukkan kalau Mas ada di pihakku? Hening sejenak. Lalu Dimas berkata lirih, "Kalau aku bela kamu, nanti malah makin panjang urusannya. Mereka bisa salah paham, bisa tersinggung. Aku cuma nggak mau ada ribut-ribut." Aku menutup mulut dengan tanganku, menahan isak. Suamiku sendiri memilih menjaga perasaan keluarganya daripada perasaanku. Monolog batinku bergejolak. "Mas, aku ini istrimu. Aku yang setiap hari ada di sampingmu, yang menyiapkan makananmu, yang mendukungmu, yang bekerja keras diam-diam demi rumah tangga kita. Tapi kenapa kamu lebih memilih diam daripada membelaku? Kenapa kamu membiarkan aku dihina? Seolah-olah aku pantas diperlakukan seperti itu." Mobil berhenti di lampu merah. Dimas akhirnya menoleh sekilas, melihat mataku yang berkaca-kaca. Ia menghela napas lagi. "Ra, aku tahu kamu sakit hati. Tapi aku juga bingung harus gimana. Aku cuma nggak mau kamu ribut sama keluarga. Kamu ngerti, kan?" Aku menggeleng pelan. Suaraku bergetar. Yang aku butuh itu bukan Mas melawan mereka. Bukan juga bikin ribut. Aku cuma butuh Mas ada di pihakku. Sekadar bilang satu kalimat, "Istriku sudah cukup baik." Itu saja, Mas. Itu saja sudah cukup. Suasana hening lagi. Lampu hijau menyala. Mobil melaju. Tapi hatiku seperti berhenti berputar. Aku menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan air mataku jatuh perlahan. Dalam hatiku aku berkata, "Baiklah, Dimas. Kalau kamu tidak mau membelaku, tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Karena aku tahu, suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara dengan sendirinya. Dan saat itu tiba, aku tidak akan butuh pembelaan siapapun. Aku akan membela diriku sendiri dengan bukti yang tak terbantahkan." Aku mengusap air mata, menguatkan diri. Aku hanya perlu lebih sabar. Sabar sedikit lagi, karena waktu itu akan datang. Perjalanan malam itu menjadi perjalanan paling sunyi dalam hidupku. Di dalam mobil yang melaju, ada dua orang yang seharusnya menjadi satu hati, tapi malam itu terasa seperti dua dunia yang berbeda. Aku menatap dasterku yang lusuh karena seharian dipakai. Mungkin bagi mereka ini hanya kain murahan, tapi bagiku, daster ini adalah saksi bisu. Saksi atas kesabaran, luka, sekaligus kekuatan yang perlahan-lahan kutempa. Malam itu, setelah sampai di rumah, aku masuk kamar tanpa banyak bicara. Dimas langsung merebahkan diri di ranjang, membuka ponsel lagi, sementara aku duduk di kursi dekat meja rias. Cermin di hadapanku memantulkan wajah lelah dengan mata sembab. Aku menatap pantulan diriku lama sekali. Ada tanya besar yang terus berputar di kepalaku. Apakah aku benar-benar perempuan lemah seperti yang mereka kira? Tidak. Aku menggeleng tegas. Diamku bukan karena aku lemah. Diamku adalah pilihanku. Pilihan untuk menahan diri,
menjaga harga diri suamiku, menjaga agar keluarga besar tetap terlihat harmonis. Aku bisa saja membalas. Aku bisa saja menampar mereka dengan kenyataan bahwa aku lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Tapi aku memilih menunggu. Aku tersenyum getir, mengingat kembali awal mula perjalanan bisnis onlineku. Beberapa tahun lalu, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mengisi waktu dengan menjual barang-barang kecil melalui media sosial. Awalnya hanya pakaian anak-anak, modal tak sampai 500.000. Aku ingat betul, aku menjual dengan penuh semangat, menuliskan caption panjang untuk menarik pembeli. Order pertamaku hanya 2 potong baju. Tapi aku bahagia luar biasa. Dari 2 potong itu, aku berkembang menjadi 10, lalu 50. Aku rela tidak tidur semalaman demi membungkus paket dan memastikan semua sampai ke tangan pelanggan tepat waktu. Aku belajar foto produk, belajar strategi pemasaran, hingga akhirnya aku berani memperluas ke marketplace besar. Aku pernah ditipu supplier. Aku pernah rugi jutaan karena barang cacat. Aku pernah dicaci pelanggan karena barang terlambat sampai. Aku pernah menangis di kamar mandi, merasa tidak mampu lagi. Tapi setiap kali jatuh, aku bangkit lagi. Kini, usahaku berkembang pesat. Aku punya gudang kecil, karyawan yang membantuku mengatur stok, bahkan reseller di berbagai kota yang bergantung padaku. Omzet harianku, jutaan rupiah. Angka yang tidak pernah terpikirkan saat aku baru memulai. Dan semua itu kucapai dengan diam. Diam bekerja di balik layar, tanpa pamer, tanpa mengumbar kehebatan. Aku menyentuh dasterku. Kain sederhana ini selalu menemaniku duduk berjam-jam di depan laptop, menjawab ratusan chat pelanggan, menandai pesanan, hingga menghitung keuntungan. Daster ini, yang mereka hina, justru adalah saksi bisu perjuanganku. Aku menatap bayanganku di cermin lagi, kali ini dengan senyum tipis yang lebih kuat. Rara, kamu bukan lemah. Kamu hanya memilih untuk diam. Dan diam itu bukan berarti kalah. Diam itu adalah strategi. Karena saat waktunya tiba, ledakan kebenaranmu akan lebih keras daripada ribuan kata-kata. Di tempat tidur, Dimas sudah tertidur dengan dengkuran halus. Ia tidak tahu betapa hatiku malam ini bergolak. Ia tidak tahu betapa sakitnya aku harus menghadapi ejekan keluarganya sendirian. Tapi aku tidak akan menyalahkannya lagi. Aku memilih untuk tidak bergantung pada siapapun. Aku menarik laptopku, membukanya perlahan agar tidak membangunkan Dimas. Sementara sebagian orang mungkin menganggap malam adalah waktu untuk beristirahat, bagiku malam adalah waktu untuk kembali bekerja. Pesan pelanggan berderet di aplikasi chat. Notifikasi order masuk bertubi-tubi. Hatiku bergetar melihat angka-angka itu. Dalam sekejap, rasa sakit tadi berubah menjadi energi baru. Mereka boleh hina aku dengan dasterku. Tapi lihatlah, di balik daster ini, aku sedang menorehkan sejarah hidupku sendiri. Aku sedang membangun kerajaan kecil yang suatu hari akan membuat mereka ternganga. Aku mengetik cepat, menjawab pesan pelanggan satu persatu dengan sabar. Setiap ketukan keyboard bagai mantra yang menguatkan. Aku sadar, perjalananku belum selesai. Tapi aku tahu, hari-hari mendatang akan menjadi saksi bahwa diamku bukan tanda kelemahan. Justru diam inilah yang akan melahirkan kemenangan besar. Malam semakin larut. Mataku mulai berat, tapi hatiku ringan. Aku menutup laptop, lalu berbisik lirih pada diriku sendiri sebelum tidur. Bersabarlah, Rara. Hari itu akan tiba. Hari ketika dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku tertidur dengan senyum kecil. Mentari baru saja menyingkap tirainya, menyapa dunia dengan cahaya lembut keemasan. Burung-burung bersahutan di luar jendela, dan udara pagi masih menyisakan kesejukan embun. Aku bangun lebih dulu dari Dimas. Seperti biasa, dasterku yang bermotif bunga biru sudah kusam karena terlalu sering kupakai, tetap setia membalut tubuhku. Aku menyibakkan tirai, membuka jendela, lalu menghirup udara segar. Sesaat aku menutup mata,
membiarkan angin pagi menyapu wajahku, dan dalam hati aku mengucap syukur. Aku masih diberi kesempatan hari ini. Aku melangkah ke dapur, membuat kopi hitam kesukaanku. Tidak ada gula, hanya pahit yang pekat. Aroma kopi memenuhi ruangan, memberikan semangat. Secangkir kopi panas itu kemudian kubawa ke meja kerja kecil di pojok ruang tamu. Di sana sudah terletak laptopku, mouse wireless, dan sebuah buku catatan yang penuh coretan target penjualan. Begitu duduk, aku langsung menyalakan laptop. Bunyi klik tombol power selalu memberiku sensasi seperti membuka pintu ke dunia lain, dunia bisnisku. Sambil menunggu laptop menyala, aku membuka ponsel. Notifikasi orderan sudah meledak sejak dini hari. Kak, ready warna pink ukuran L. Mau order 3 pcs. Bisa free ongkir nggak? Barang kemarin udah sampai. Kualitasnya bagus banget. Mau repeat order lagi? Pesan-pesan itu mengalir tanpa henti. Jempolku lincah menari di layar ponsel, membalas setiap pertanyaan pelanggan dengan ramah. Aku tidak pernah main-main dengan pelayanan, karena aku tahu, bisnis ini bertahan bukan hanya karena produk, tapi juga karena kepercayaan. Sambil menyeruput kopi, aku membuka dashboard marketplace. Angka omzet hari kemarin terpampang jelas, Rp12.450.000. Aku tersenyum kecil. Itu baru satu akun marketplace, belum termasuk dari toko online pribadi dan reseller. Andai mereka tahu, angka-angka inilah yang berputar setiap hari di balik daster yang mereka hina, batinku sambil menghela napas. Tak lama kemudian, laptop berbunyi tanda masuknya email baru. Dari supplier utama di Bandung, mengabarkan stok barang terbaru sudah siap dikirim. Aku langsung membuka file Excel yang berisi rincian barang, lalu menyesuaikan dengan catatan di bukuku. Aku serius bekerja, sampai tidak sadar kalau Dimas sudah bangun dan berdiri di belakangku. Ra, dari tadi udah kerja aja? Baru jam 7 pagi. Aku menoleh sebentar, tersenyum. Iya, Mas. Orderan sudah banyak masuk, jadi harus langsung diproses. Dimas hanya mengangguk, lalu melangkah ke kamar mandi. Aku tahu dia sering bingung, bagaimana aku bisa begitu betah duduk berjam-jam di depan laptop. Dia tidak pernah benar-benar paham bahwa bagi seorang pebisnis online, pagi bukanlah waktu untuk bermalas-malasan. Pagi adalah saat emas, ketika pembeli sedang aktif mencari barang, ketika kesempatan datang tanpa menunggu. Jam dinding menunjukkan pukul 8. Karyawan paruh waktuku, Reni, datang dengan motor matiknya. Ia adalah tetangga sebelah rumah yang kuberi pekerjaan untuk membantu pengepakan barang. Dengan cekatan, ia langsung masuk ke gudang kecil di belakang rumah untuk mulai menyortir stok. Mbak, ada orderan 35 pcs untuk reseller Surabaya. Mau langsung dipacking sekarang? Serunya dari gudang. Aku menjawab sambil tetap mengetik di laptop. Iya, Ren. Sekalian cek stok warna hitam. Jangan sampai kosong, ya. Hari itu, rumahku berubah seperti sarang lebah. Aku di depan laptop mengurus administrasi. Reni di gudang merapikan barang. Suara printer struk terus berbunyi. Dan dering notifikasi ponsel tidak berhenti. Semua sibuk, tapi ada kepuasan tersendiri di dalamnya. Aku tersenyum puas, mengingat bahwa semua ini lahir dari nol. Dari kerja keras, dari daster-daster sederhana yang menemaniku. Tapi dalam diam, ada rasa getir. Aku tahu, nanti kalau aku datang lagi ke rumah mertua, semua usahaku tidak akan pernah dilihat. Mereka hanya akan menilai dari apa yang kasat mata, dasterku. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik layar laptop inilah aku membangun sesuatu yang nilainya lebih besar daripada sekadar baju rapi yang mereka banggakan. Aku kembali menatap layar. Notifikasi masuk lagi. Reseller baruku dari Medan ingin memesan 50 pcs. Tanganku mengetik cepat, tapi hatiku berbisik lirih. Tunggu saja, suatu hari aku akan buka mulut. Saat itu, daster ini bukan lagi simbol hinaan, tapi simbol kemenangan. Kopi hitamku sudah tinggal setengah, tapi semangatku masih penuh.
Aku merasa seperti prajurit yang setiap hari berperang di medan tak terlihat, medan bisnis online. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku kembali membuktikan bahwa hidupku tidak diukur dari pakaian yang kupakai, melainkan dari kerja keras yang kulakukan. Dan aku akan terus melangkah, dengan daster dan laptopku. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan rekap orderan ketika ponselku berdering. Sebuah pesan masuk di grup keluarga besar suami. Assalamualaikum. Besok insya Allah kita ada acara akikah anaknya Mbak Reni. Semua diharapkan hadir ya di rumah Mama jam 10 pagi. Aku menatap layar ponsel lama. Grup keluarga suami selalu jadi tempat yang penuh rasa campur aduk untukku. Di satu sisi, aku merasa senang masih dilibatkan. Di sisi lain, aku tahu kehadiranku sering jadi bahan cibiran terselubung. Aku menghela napas, lalu menoleh pada Dimas. Mas, besok ada undangan akikah di rumah Mama. Kamu kan libur, bisa bareng aku ke sana, kan? Dimas yang sedang merapikan dasi kerjanya hanya mengangguk pelan. Iya, kita berangkat sama-sama. Aku tahu, suamiku selalu berusaha ada di pihakku, meski tidak selalu berani membela secara terang-terangan di depan keluarganya. Malam itu aku sempat termenung di depan lemari pakaian. Aku punya beberapa gamis cantik dan blus rapi yang sebenarnya bisa kupakai. Tapi entah mengapa, aku tetap meraih daster favoritku yang bermotif bunga ungu. Aku menatap kain itu sambil tersenyum miris. Kenapa aku harus berubah hanya untuk menyenangkan mata orang lain? Bukankah yang penting aku sopan, bersih, dan nyaman? Kalau mereka tidak bisa melihat lebih dari sekadar daster, itu masalah mereka, bukan aku. Esok paginya, aku dan Dimas berangkat lebih awal. Rumah Mama mertua sudah ramai. Tenda sederhana dipasang di halaman depan. Aroma gulai kambing dan sate menyebar ke udara. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, dan para ibu sibuk di dapur besar yang penuh panci dan wajan. Begitu aku melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku bisa merasakan pandangan mereka meneliti, menilai, lalu berbisik pelan. Ya ampun, si Rara kesini pakai daster lagi. Nggak malu apa? Orang lain pakai kebaya, pakai gamis rapi. Dia kayak baru bangun tidur. Dasternya itu mulu, kayaknya nggak punya baju lain. Suara-suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk terdengar. Aku pura-pura tidak peduli, memasang senyum tipis, dan menyalami Mama mertua. Assalamualaikum, Ma. Selamat ya untuk cucu baru. Mama hanya mengangguk sambil menepuk tanganku. Senyumnya hambar. Aku bisa membaca dari tatapan matanya. Ia tidak suka dengan penampilanku. Di ruang tamu, para sepupu Dimas berkumpul. Mereka duduk sambil berbincang soal pekerjaan dan gaya hidup. Ada yang menceritakan liburan ke Bali, ada yang sibuk membicarakan skincare terbaru, dan ada juga yang memamerkan tas branded barunya. Aku ikut duduk di pojok, mencoba tetap tenang. Tapi kemudian salah satu ipar perempuan, Sinta, menoleh ke arahku. Rara, kamu nggak kepikiran ganti style gitu? Maksudnya, ya biar kelihatan lebih pantas aja gitu kalau ketemu keluarga besar. Soalnya jujur aja, kamu tuh kayak nggak niat tampil. Beberapa yang lain tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Aku masih menahan diri, mencoba tidak terpancing. Tapi komentar berikutnya datang lagi. Kali ini dari sepupu lain, Intan. Bener banget. Aku kira tadi kamu baru keluar dari dapur. Rah, kalau aku sih malu. Tiap ketemu keluarga pakai daster terus. Kan bisa bikin suami jadi malu juga. Masa istrinya nggak bisa dandan rapi? Dadaku terasa sesak. Aku menunduk sebentar, menggenggam jemari sendiri erat-erat. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang hidupku, tentang siapa aku sebenarnya. Tapi aku menahan. Dimas yang duduk di sampingku hanya menepuk lututku pelan, memberi isyarat agar aku sabar. Aku balas menatapnya, dan dari matanya aku tahu ia juga kesal, tapi memilih diam demi menjaga suasana acara.
Aku kembali tersenyum tipis, meski hatiku tergores. Dalam hati aku berkata, kalian boleh hina aku, boleh meremehkan dasterku. Tapi kalian tidak tahu, di balik kain sederhana ini ada kekuatan besar. Ada bisnis yang kujalankan, ada ribuan pelanggan yang mempercayaiku, ada angka omzet yang bahkan mungkin lebih besar dari gaji kalian sebulan. Seolah belum puas, Sinta kembali menyahut sambil tertawa renyah. Ya tapi serius deh, Ra. Kalau suatu saat ada tamu penting ke rumahmu, masa kamu juga bakal pakai daster gitu? Enggak banget. Loh, bisa-bisa mereka mikir kamu nggak bisa merawat diri. Kali ini aku hanya menarik napas panjang. Aku tidak ingin membalas dengan kata-kata. Aku tahu, waktuku akan datang. Hari di mana aku bisa membuat mereka semua terdiam tanpa perlu berteriak. Aku hanya perlu menunggu. Dan aku akan menunggu dengan sabar, sampai saat itu tiba. Malam itu, setelah pulang dari acara akikah, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup menyinari ruangan. Bayangan di dinding seakan menemaniku dalam kesunyian. Aku menatap dasterku yang kusut, menandakan seharian dipakai, penuh percikan aroma masakan dan bau tubuh dari perjalanan ke rumah mertua. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang masih panas karena komentar pedas keluarga suami. Kata-kata mereka masih terngiang, malu-maluin, kayak baru keluar dari dapur. Tidak pantas. Hatiku tercekat, perasaan tersinggung, sakit hati, dan terhina bercampur menjadi satu. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan sekuat tenaga. Aku tidak ingin Dimas melihatku lemah. Aku tidak ingin siapapun melihat bahwa kata-kata mereka berhasil melukaiku. Dalam hati, aku berbicara lirih. Kenapa harus begini, Rara? Kenapa mereka tidak bisa melihat lebih dari daster ini? Kenapa mereka hanya menilai dari luar, tanpa tahu siapa aku sebenarnya? Aku menutup mata, membiarkan ingatan kembali ke saat pertama kali memulai bisnis onlineku. Waktu itu aku hanya seorang ibu rumah tangga sederhana, bermodalkan modal sedikit dan tekad besar. Aku belajar dari nol, riset produk, foto barang, upload di media sosial, menulis caption panjang agar pembeli tertarik, dan berurusan dengan pelanggan yang kadang sulit diatur. Aku ingat malam-malam ketika aku menangis sendirian karena orderan menumpuk, atau ketika barang rusak datang dari supplier. Aku ingat betapa letihnya aku saat membungkus paket hingga larut malam, tapi tetap tersenyum saat pelanggan mengucapkan terima kasih. Kini, bisnis itu sudah berkembang pesat. Omzet harian mencapai jutaan rupiah, bahkan kadang lebih. Reseller sudah tersebar di berbagai kota, dan beberapa influencer pun menjadi partner. Semua kerja kerasku terbayar. Namun, mereka, keluarga suamiku, tidak tahu. Mereka hanya melihat aku duduk di rumah, mengenakan daster sederhana, dan menilai aku rendah. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara pada diriku sendiri. Diam, Rara. Diam adalah jawabanmu. Jangan balas kata-kata mereka dengan emosi. Diam itu akan menjadi senjatamu. Suatu hari nanti, mereka akan terkejut. Mereka akan menyesal pernah meremehkanmu. Aku berdiri, berjalan ke meja kerja, membuka laptopku. Notifikasi pesan masuk kembali menumpuk. Ada pelanggan yang repeat order, ada reseller yang butuh stok tambahan. Aku mulai mengetik, membalas satu persatu, meski hati ini masih panas karena ejekan tadi. Diam-diam, rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar. Setiap ketukan keyboard terasa lebih kuat, setiap perencanaan stok terasa lebih fokus. Aku tahu, pekerjaan ini bukan hanya soal uang, tapi soal membuktikan diri. Sambil bekerja, aku tersenyum tipis. Kalian boleh hina aku, tapi aku akan membuat kalian terdiam dengan prestasi dan kesuksesanku. Dasterku bukan kelemahan, tapi simbol ketekunan. Dan diamku bukan tanda lemah, tapi tanda aku sedang menyiapkan ledakan yang tak terbantahkan. Jam terus berjalan. Dimas tidur di kamar sebelah. Tidak tahu betapa hatiku bergolak.
Tapi aku tidak peduli. Aku memilih bekerja, membiarkan luka yang kutelan diam-diam menjadi kekuatan yang perlahan menguatkan tekadku. Malam itu, aku menutup laptop hanya setelah memastikan semua pesan penting sudah dibalas. Aku menatap dasterku lagi, menepuk perlahan kain yang sudah kusut. Terima kasih, sahabatku. Kau menemani semua perjuangan ini. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa Rara sebenarnya. Dan saat itu, kalian semua akan terdiam. Aku menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu tersenyum. Luka yang kutelan diam-diam malam ini akan menjadi fondasi kemenangan di masa depan. Pagi itu, mentari bersinar lembut, tapi di hatiku ada semangat yang lebih panas daripada matahari. Aku duduk di meja kerja, laptop di depan, secangkir kopi di samping. Kepala penuh dengan rencana. Hari ini bukan lagi sekadar hari biasa. Hari ini aku memutuskan untuk membuat strategi balas diam-diam, bukan dengan emosi, tapi dengan bukti nyata. Aku membuka catatan bisnisku, melihat daftar reseller, stok produk, dan omzet harian. Angka-angka itu bukan sekadar angka, itu adalah senjata diamku. Senjata yang akan membuat semua orang terkejut, terutama mereka yang selalu menghina dasterku. Pertama, aku membuat daftar target bulanan. Tambah 50 reseller baru dalam sebulan. Tingkatkan penjualan harian hingga minimal 15 juta rupiah. Siapkan paket promosi khusus yang bisa menarik influencer besar. Aku menatap layar laptop dan tersenyum tipis. Mereka hanya tahu aku duduk di rumah dengan daster. Tapi aku tahu, setiap ketikan di keyboard ini adalah langkah kemenangan. Lalu aku mulai merencanakan kampanye online. Aku membuat konsep iklan untuk produk terbaru, menulis caption persuasif, memilih foto yang akan diunggah ke Instagram, marketplace, dan grup reseller. Semua harus rapi, profesional, dan memikat. Sambil mengetik, aku teringat komentar pedas dari keluarga suami. Tidak pantas, malu-maluin, kampung. Aku mengambil napas panjang, membiarkan kata-kata itu menjadi motivasi, bukan beban. Mereka boleh meremehkan, tapi aku akan buktikan dengan hasil. Bukan dengan teriak, bukan dengan adu mulut, tapi dengan angka, dengan omzet, dengan pelanggan yang puas. Aku lalu membuat jadwal kerja yang lebih disiplin. Pagi untuk menyiapkan orderan dan stok, siang untuk promosi dan komunikasi dengan reseller, sore untuk evaluasi, dan malam untuk laporan keuangan. Setiap jam dihitung dengan cermat, setiap detik digunakan secara produktif. Kemudian aku mulai menulis email resmi untuk beberapa influencer yang ingin aku ajak kerjasama. Setiap kata dipilih dengan teliti, setiap kalimat dibuat meyakinkan. Aku ingin proyek ini bukan sekadar sukses kecil, tapi menjadi bukti nyata bahwa aku mampu bersaing di tingkat profesional. Di tengah strategi itu, aku tersenyum sendiri. Mereka tidak tahu aku bisa melakukan ini semua. Mereka tidak tahu bahwa di balik daster sederhana ini ada pengusaha online ternama. Suatu hari nanti, semua akan terkejut. Semua kata-kata hinaan akan berubah menjadi decak kagum. Aku juga menyiapkan jurnal pribadi. Setiap hari aku menulis semua pencapaian, setiap transaksi, setiap reseller yang bertambah, setiap testimoni pelanggan. Semua itu akan menjadi bukti tak terbantahkan saat waktunya tiba. Selain itu, aku mulai merancang presentasi singkat. Tidak untuk mereka sekarang, tapi untuk hari di mana aku akan menunjukkan seluruh perjalanan bisnisku. Slide demi slide akan menampilkan omzet, reseller, stok, pelanggan, hingga feedback positif yang menumpuk. Aku menatap dasterku yang kusut di kursi dekat laptop. Kain sederhana ini seakan tersenyum padaku. Kau teman yang setia. Dari 0 hingga jutaan rupiah per hari, semua perjalanan ini kau temani. Dan suatu hari, kalian semua akan terdiam karena kekuatan yang tersembunyi di balikmu. Jam berlalu, aku masih sibuk menyiapkan strategi. Dimas sesekali menengok, melihatku serius. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa merasakan rasa kagum yang tersembunyi.
Walau ia tidak terbiasa mengekspresikan kekagumannya, aku tahu ia menyadari ketekunanku. Hari itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Luka akibat hinaan keluarga suami telah berubah menjadi energi, dan strategi balas diam-diam ini menjadi peta jalanku menuju kemenangan. Aku tidak perlu teriak. Aku tidak perlu berdebat. Bukti nyata akan berbicara sendiri. Aku menutup laptop sejenak, menyeruput kopi terakhir. Matahari semakin tinggi, tapi hatiku terasa seperti terbakar oleh semangat yang tak tergoyahkan. Diamku bukan kelemahan. Diamku adalah senjata. Dan hari kemenangan akan tiba, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Aku menatap langit dari jendela ruang kerja, tersenyum penuh keyakinan. Semua hinaan, semua ejekan, semua penilaian akan berubah menjadi kekaguman. Dan aku siap menunggu waktu itu tiba. Pagi itu, udara terasa berbeda. Ada sensasi ringan di dada, campuran antara semangat dan antisipasi. Aku duduk di depan laptop, secangkir kopi hangat di tangan, dan mata terpaku pada layar. Notifikasi pesan masuk dari pelanggan dan reseller memenuhi layar. Namun ada satu email yang langsung membuat jantungku berdebar. Subjek email itu berbunyi, kerjasama eksklusif produk kolaborasi influencer nasional. Aku membuka email itu perlahan. Sebuah brand besar ingin bekerja sama denganku, memesan stok dalam jumlah yang sangat besar, dan menawarkan kolaborasi promosi yang bisa mendongkrak omzet beberapa kali lipat. Angka yang mereka sebutkan membuat aku terdiam sejenak. Ini kesempatan yang tidak bisa kulewatkan, batinku. Aku membaca detail email itu berulang kali, memastikan tidak ada yang terlewat. Dalam hati, aku menyusun rencana, bagaimana cara mempersiapkan stok, mengatur pengiriman, menyiapkan promosi, dan menugaskan tim. Semua harus sempurna, karena ini bukan sekadar order biasa. Ini adalah peluang untuk menunjukkan profesionalisme. Aku langsung menghubungi Reni, karyawan paruh waktu yang membantuku di gudang. Ren, dengar baik-baik. Kita akan menerima order besar dari brand nasional. Aku butuh semua stok dicek, packing dilakukan dengan standar tinggi, dan pengiriman harus tepat waktu. Ini penting. Reni terkejut tapi juga antusias. Wah, Mbak, ini kan kesempatan besar. Kita harus kerja maksimal nih. Aku mengangguk. Betul. Semua harus rapi. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kemudian aku duduk kembali, membuka catatan strategi dan membuat timeline rinci. Setiap hari dihitung, setiap tugas dibagi dengan detail. Aku tahu, kesempatan ini bisa menjadi bukti nyata bahwa aku bukan sekadar perempuan yang duduk di rumah pakai daster, tapi pengusaha sukses yang punya kemampuan profesional tinggi. Sambil bekerja, aku tidak bisa menahan senyum tipis. Bayangan keluarga suami muncul di pikiranku, komentar mereka tentang daster, ejekan yang dulu menusuk hati. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum lebar, tapi dalam hati aku tahu, saat ini aku sedang menyiapkan bukti yang akan membuat mereka tercengang. Order besar itu juga membuka peluang untuk memperluas jaringan. Aku segera mengirim proposal kepada beberapa influencer dan reseller besar, menawarkan kerja sama eksklusif. Dalam 1 jam, beberapa dari mereka sudah merespon positif. Mereka tidak tahu aku ini siapa, tapi sebentar lagi, mereka akan tahu. Dimas masuk ke ruang kerja, membawa sarapan. Aku tersenyum padanya, menahan kegembiraan. Mas, lihat ini. Aku baru saja dapat peluang kolaborasi dengan brand nasional. Ini bakal besar banget untuk bisnis kita. Dimas menatap layar laptopku, matanya melebar sedikit. Wah, ini luar biasa, Ra. Aku bangga sama kamu. Aku merasakan dorongan semangat yang lebih besar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa hinaan keluarga suami adalah motivasi, bukan penghalang. Aku mengatur jadwal produksi, memastikan semua tim siap bekerja ekstra, memeriksa stok bahan baku, hingga membuat daftar prioritas pengiriman. Bahkan aku menyiapkan paket khusus untuk brand yang akan dikirim lebih awal,
agar kualitas dan kesan pertama sempurna. Sore hari, ketika semua persiapan hampir selesai, aku duduk di kursi, menatap dasterku yang masih sama seperti dulu. Kali ini, aku tersenyum bangga. Kau bukan lagi simbol hinaan. Kau adalah saksi perjalanan suksesku. Setiap lipatan, setiap noda, adalah bukti bahwa aku bekerja keras. Dan sebentar lagi, semua orang akan melihat itu. Malamnya, aku menutup laptop dengan perasaan lega. Aku tahu, perjalanan ini baru awal. Order besar itu adalah titik balik, awal dari babak baru. Aku sudah siap menghadapi semua tantangan, semua komentar pedas, dengan satu senjata, bukti kesuksesan yang tidak bisa disangkal. Aku menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak berkilau. Dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, keluarga suamiku akan melihat aku dengan mata baru. Mata yang penuh hormat, bukan ejekan. Dan hari itu akan segera datang. Aku memejamkan mata, merasa lega dan bersemangat. Luka lama masih ada, tapi sekarang berubah menjadi energi. Strategi balas diam-diamku mulai menunjukkan hasil nyata. Peluang besar datang, dan aku siap menaklukkannya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang kerja. Aku sudah duduk di depan laptop sejak pukul 6, secangkir kopi hangat di tangan. Rasa antisipasi begitu kuat hingga jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari ini, proyek kolaborasi besar akan dimulai. Momentum yang bisa membuktikan profesionalisme dan sekaligus menjadi senjata diamku untuk membungkam ejekan keluarga suami. Aku membuka dokumen kerja, melihat daftar order, timeline produksi, dan rincian distribusi. Setiap detail dicek berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkan ada kesalahan, karena ini bukan sekadar order biasa. Ini adalah proyek besar yang bisa membuka peluang baru dan meningkatkan reputasi bisnis. Ren, hari ini kita mulai packing khusus untuk order kolaborasi, kataku pada Reni, yang datang tepat waktu. Reni mengangguk sambil tersenyum. Siap, Mbak. Aku akan pastikan semuanya rapi dan sesuai standar. Aku menatap stok barang yang menumpuk di gudang kecil. Ada ratusan produk siap dikirim, namun semuanya harus diperiksa kualitasnya. Aku mulai meneliti satu persatu, memastikan tidak ada cacat, tidak ada kesalahan warna atau ukuran. Sambil bekerja, aku tidak bisa menahan senyum tipis. Bayangan keluarga suami muncul di pikiranku, kata-kata pedas mereka tentang daster, ejekan tentang penampilanku. Kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi energi. Setiap lipatan pakaian yang kusortir, setiap label yang kupasang, terasa seperti langkah-langkah kemenangan. Aku membuka laptop, menulis email profesional kepada brand yang akan bekerja sama, memastikan semua informasi jelas, stok tersedia, timeline produksi tepat, dan paket siap dikirim. Aku menambahkan foto produk yang rapi, caption persuasif, dan laporan kualitas. Sementara itu, telepon berdering. Influencer yang akan menjadi partner kolaborasi menghubungiku. Halo, Mbak Rara. Kita ingin memastikan stok sesuai permintaan. Bisa kita cek bareng hari ini? Aku tersenyum. Suara tenang tapi penuh keyakinan. Tentu, Pak. Semua sudah dicek dan siap. Kita juga sudah menyiapkan dokumentasi untuk memastikan kualitas produk. Percakapan itu berlangsung lancar. Aku bisa merasakan rasa hormat dari lawan bicara, sesuatu yang jarang kudapat dari keluarga suami. Tapi aku tidak peduli. Fokusku adalah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Setelah panggilan selesai, aku kembali ke gudang, meninjau pengepakan. Reni dan aku bekerja cepat tapi rapi. Aku memastikan setiap paket diberi label yang jelas, setiap box dibungkus dengan sempurna. Tidak ada yang boleh salah, karena setiap detail mencerminkan profesionalisme. Siang hari, Dimas datang membawa makan siang. Ia melihatku sibuk dari pagi, wajahnya memunculkan kekaguman. Ra, aku salut sama kamu. Semua ini kamu yang urus sendiri ya? Aku mengangguk.
tersenyum tipis. Iya, Mas. Semua harus rapi dan sesuai standar. Ini kesempatan besar. Dimas hanya menepuk bahuku pelan. Diam, tapi aku tahu ia bangga. Walau ia jarang mengekspresikan kekagumannya, tatapannya berbicara banyak. Sore hari, setelah semua paket siap, aku duduk sejenak, menyeruput kopi lagi. Aku menatap dasterku yang masih sama seperti dulu, kusut karena seharian bekerja. Kali ini, aku tidak merasa malu. Sebaliknya, aku merasa bangga. Daster ini bukan lagi simbol hinaan, tapi simbol ketekunan, kerja keras, dan kesuksesan yang tersembunyi. Aku menulis catatan pribadi, setiap pencapaian hari ini, setiap jumlah paket yang berhasil dikirim, dan setiap respons positif dari influencer. Semua itu akan menjadi bukti tak terbantahkan suatu hari nanti, ketika aku siap menunjukkan kepada keluarga suami siapa diriku sebenarnya. Menjelang malam, aku menutup laptop, menarik napas panjang. Aku merasa lelah, tapi lelah yang memuaskan. Aku tahu, proyek kolaborasi besar ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku siap untuk menghadapi setiap komentar pedas, setiap tatapan meremehkan, dengan bukti kesuksesan yang tidak bisa disangkal. Sambil menatap langit malam dari jendela, aku tersenyum. Suatu hari nanti, semua orang akan melihatku dengan mata baru. Mata yang penuh hormat, bukan ejekan. Dan hari itu akan segera datang. Pagi itu, udara di rumah mertua terasa lebih hangat dari biasanya. Aku dan Dimas diundang untuk sarapan bersama keluarga besar. Aku mengenakan daster sederhana seperti biasa, tapi kali ini ada aura berbeda, keyakinan dan tekad yang tidak bisa disembunyikan. Begitu aku melangkah masuk, beberapa mata menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seakan menilai. Ada senyum sinis dari Sinta, ada tatapan penuh curiga dari mama mertua, dan beberapa sepupu seolah menunggu momen untuk menyindir. Aku tersenyum tipis, mengucapkan salam, dan duduk di kursi yang telah disiapkan. "Ra, udah sarapan belum?" tanya Dimas, mencoba memecah ketegangan. Aku mengangguk. "Sudah, Mas. Terima kasih." Acara berjalan normal, tapi aku bisa merasakan komentar-komentar pedas itu tercium samar. Namun kali ini, aku tidak terganggu. Aku tahu waktuku telah tiba untuk menunjukkan bukti. Setelah semua makan selesai, aku meminta izin kepada mama mertua untuk berbagi sesuatu. Bapak, aku ingin menunjukkan sedikit tentang bisnis yang aku jalankan." Beberapa mata terkejut. Suasana mendadak hening. Aku membuka laptop di meja, memproyeksikan beberapa data di layar. Omzet harian, laporan stok, testimoni pelanggan, jumlah reseller yang tersebar di berbagai kota, hingga kontrak kerjasama dengan brand besar. Angka-angka itu terpampang jelas, rapi, dan profesional. Ini omzet harian dari bisnis online yang aku jalankan. Setiap hari, omzet bisa mencapai jutaan rupiah. Ini testimoni pelanggan yang puas, dan ini kontrak kerjasama dengan brand nasional. Jelasku sambil menekan tombol slide berikutnya. Beberapa wajah berubah drastis. Sinta membuka mulut, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Mama mertua menatap layar dengan mata membesar, bibir sedikit mengatup. Ini serius?" gumam bapak mertua. Suaranya terdengar pelan tapi jelas penuh rasa kagum. Aku mengangguk. "Serius, Pak. Semua ini aku lakukan dari rumah, dengan usaha dan kerja keras. Tidak ada yang instan, semua melalui proses panjang." Sepupu-sepupu yang sebelumnya menertawakan aku kini terlihat terdiam, menatap angka di layar dengan ekspresi campur antara tak percaya dan kagum. "Ra, selama ini kamu?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis. "Ya, selama ini aku menjalankan bisnis online. Dan semua yang kalian hina, dasterku, cara aku berpakaian sederhana, tidak pernah mempengaruhi profesionalismu. Malah sebaliknya, aku bisa fokus bekerja dengan nyaman." Rasa senang bercampur lega memenuhi dadaku. Aku bisa merasakan aura berbeda di ruangan itu.
Mereka tidak lagi menilai dari penampilan, tapi mulai melihat hasil nyata. Bapak mertua menunduk, seolah menyesali komentar yang pernah terlontar. Maaf, Ra. Kita tidak tahu. Selama ini kita meremehkanmu. Mama mertua menatapku, wajahnya berubah dari dingin menjadi hangat, meski masih ada sedikit kebingungan. Rara, aku tidak menyangka kau benar-benar bekerja keras. Aku tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Ma. Yang penting sekarang kalian tahu kebenarannya. Dan aku tidak datang untuk menuntut permintaan maaf. Aku hanya ingin kalian melihat bahwa kesuksesan bisa lahir dari kerja keras, bukan penampilan. Sinta dan beberapa sepupu masih menatap dengan mulut terbuka. Tak ada satupun yang berani bersuara. Dalam hati, aku merasa lega sekaligus puas. Semua ejekan, hinaan, dan komentar pedas selama ini kini terbantahkan. Diamku, kerja kerasku, dan kesabaran selama ini kini berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Dimas menepuk tanganku pelan, memberi isyarat bahwa ia bangga. Aku menatapnya, tersenyum, dan menyadari bahwa hari ini adalah titik balik. Lihat, Mas, diamku bukan karena lemah. Ini adalah bukti nyata, bisikku pelan pada Dimas. Acara sarapan itu berlanjut dengan suasana yang berbeda. Percakapan hangat menggantikan komentar pedas. Beberapa sepupu bahkan mulai bertanya tentang bisnis online yang aku jalankan. Penasaran ingin belajar. Aku menutup laptop, menatap dasterku yang sederhana tapi kini terasa seperti simbol kemenangan. Dalam hati aku berkata, ini baru permulaan. Suatu hari nanti, mereka akan benar-benar menghargai siapa aku, bukan hanya karena aku istri mereka, tapi karena aku membuktikan diri dengan prestasi nyata. Malam itu, aku tidur dengan senyum lega. Luka yang dulu kurasa saat dihina kini berubah menjadi energi dan kebanggaan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi hari ini adalah babak kemenangan pertamaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti gelombang besar yang menghantam rumahku. Pesanan datang bertubi-tubi, hampir tanpa henti. Notifikasi chat dari pelanggan, reseller, dan influencer membuat ponselku bergetar terus-menerus. Dashboard marketplace menampilkan angka penjualan yang semakin tinggi, melebihi target yang sebelumnya kucanangkan. Aku duduk di ruang kerja, daster kesayangan yang sudah kusut menempel di tubuhku, mata terpaku pada layar laptop. Jari-jari menari di keyboard dengan cepat, membalas setiap pesan, mengatur stok, dan memantau pengiriman. Ra, ini orderan dari Surabaya lagi masuk 120 pcs, sama seperti permintaan brand kemarin. Seru Reni dari gudang, suaranya penuh antusias. Aku tersenyum tipis. Siapkan packing khusus. Pastikan rapi, jangan ada yang salah. Reni mengangguk, tangannya cekatan menyortir, menimbang, dan membungkus barang. Suasana rumahku kini seperti gudang kerja yang hidup. Kotak-kotak berjejer di lantai, printer struk berdering tanpa henti, aroma kopi masih menguar di udara, dan aku terus fokus mengatur semuanya. Hari itu, aku bahkan tidak sempat mandi atau mengganti dasterku. Tapi aku tidak peduli. Kenyamanan dan kebersihan tetap ada, tapi fokusku adalah menjalankan bisnis yang sudah menuntut profesionalisme tinggi. Telepon berdering. Pelanggan besar dari Jakarta menanyakan stok produk terbaru. Aku menjawab dengan suara tenang, jelas, dan penuh percaya diri. Setiap kata yang keluar adalah bukti profesionalisme, bukti bahwa aku bisa menangani order besar tanpa khawatir. Di sisi lain, Dimas terlihat kagum sekaligus cemas. Ia masuk ke gudang, melihat kotak-kotak yang menumpuk. Ra, ini, rumah kita hampir seperti kantor besar ya. Gumamnya. Aku tertawa pelan. Iya, Mas. Tapi ini adalah langkah kita untuk membuktikan bahwa kerja keras itu membuahkan hasil. Setiap kotak ini adalah bukti perjuangan diam-diamku selama ini. Reni dan aku bekerja sepanjang hari. Aku memeriksa setiap paket sebelum dikirim, memastikan label, alamat, dan isi paket sesuai. Tidak ada ruang untuk kesalahan.
Pesanan besar ini bukan hanya soal uang, tapi tentang reputasi. Aku ingin memastikan setiap pelanggan puas dan setiap reseller mendapatkan pengalaman terbaik. Di sela-sela kesibukan, aku sempat membuka pesan dari influencer yang akan berkolaborasi. Mereka mengirim testimoni positif dan foto produk yang sudah mereka terima. Hatiku bergetar melihat respons mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa aku mampu bersaing di tingkat profesional, jauh dari ejekan keluarga suami yang dulu menilai dari penampilan. Malam harinya, rumahku masih sibuk. Kotak-kotak sudah menumpuk di ruang tamu. Beberapa reseller datang untuk mengambil stok, dan aku masih sibuk mengetik laporan dan menyiapkan jadwal pengiriman untuk keesokan harinya. Aku menatap dasterku yang sudah kusut dan penuh noda kopi, tersenyum sendiri. Kau bukan lagi simbol hinaan. Kau adalah simbol perjuangan. Setiap noda, setiap lipatan, adalah cerita tentang kerja keras dan kesabaran. Di akhir hari, aku duduk sejenak, menyeruput kopi hangat, dan menulis catatan pribadi. Aku mencatat jumlah pesanan, omzet, stok yang terkirim, serta feedback positif. Semua ini akan menjadi bukti tak terbantahkan suatu hari nanti. Aku menatap langit malam dari jendela ruang kerja. Bintang-bintang berkelap-kelip, seolah ikut merayakan kemenangan kecilku. Luka akibat hinaan dan ejekan keluarga suami kini berubah menjadi energi yang mendorongku maju. Diamku bukan kelemahan. Dasterku bukan aib. Semua ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan strategi balas diam-diam itu lebih kuat daripada kata-kata hinaan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega, tapi tetap waspada. Gelombang pesanan besar ini adalah awal dari tantangan baru. Aku harus tetap fokus, profesional, dan siap menghadapi semua halangan yang akan datang. Aku tahu, kesuksesan ini akan membuka mata semua orang, bahwa Rara bukan hanya istri sederhana dengan daster kusut, tapi pengusaha tangguh yang mampu mengubah hinaan menjadi kemenangan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar, menerangi daster kesayangan yang kusut tapi kini terasa seperti simbol keberhasilan. Aku menatap laptop, memikirkan langkah besar selanjutnya, ekspansi bisnis. Setelah pesanan besar membanjiri rumah beberapa hari terakhir, aku menyadari bahwa inilah saatnya untuk membawa bisnisku ke level lebih tinggi. Aku ingin memperluas jaringan reseller, memperkenalkan produk baru, dan menyiapkan promosi kolaborasi dengan beberapa influencer yang sudah bekerja sama. Aku membuat daftar prioritas, menambah 100 reseller baru dari berbagai kota, membuka toko online kedua untuk menjangkau pasar lebih luas, mengembangkan produk terbaru yang sedang tren, siap untuk launching bulan depan, menyiapkan materi promosi profesional termasuk foto, video, dan konten sosial media. Reni datang tepat waktu, menyiapkan gudang dan stok barang. Aku tersenyum pada pekerjaanku sendiri. Ren, kita akan mulai ekspansi besar hari ini. Semua harus rapi, jangan sampai ada yang salah. Ini penting. Reni mengangguk, penuh antusiasme. Siap, Mbak. Aku juga nggak sabar lihat bisnismu makin besar. Sambil bekerja, aku menerima panggilan dari beberapa reseller lama. Mereka tertarik untuk menambah stok karena melihat keberhasilan kolaborasi terbaru. Aku mencatat semua permintaan dan menyiapkan paket khusus agar pengiriman berjalan lancar. Di tengah kesibukan itu, aku menerima pesan dari keluarga suami. Sinta menulis, "Ra, aku dengar omzetmu sekarang tinggi banget ya. Boleh tahu nggak caranya?" Aku tersenyum tipis, membiarkan pesan itu terbuka di layar. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena ini tanda bahwa mereka mulai memperhatikan prestasiku. Siang harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah mertua. Aku ingin menunjukkan sedikit hasil kerja keras tanpa harus berdebat. Kali ini aku membawa beberapa paket besar dan brosur promosi. Begitu aku melangkah masuk, beberapa mata langsung menatapku. Ada sedikit kaget di wajah mereka. Mama mertua menatap paket besar yang kubawa, lalu menatapku. "Rara, ini semua?" Aku tersenyum lembut.
Ya, MA. Ini sebagian dari hasil kerja kerasku. Aku ingin kalian lihat sendiri. Sinta, yang dulu sering mengolok-olokku, kini tampak terdiam. Matanya menatap paket dengan campuran rasa kagum dan malu. Aku nggak nyangka, selama ini aku salah menilai, gumamnya pelan. Bapak mertua menatapku dengan mata membesar. Rara, aku bangga sama kamu. Kita salah paham selama ini. Aku menunduk sebentar, tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang kalian bisa melihat bahwa hasil nyata itu lahir dari kerja keras, bukan penampilan. Sepupu-sepupu yang lain juga mulai penasaran, bertanya tentang bisnis yang aku jalankan, bagaimana aku mengatur stok, cara memasarkan produk, dan bagaimana menjaga kualitas. Aku menjawab dengan sabar dan profesional, tanpa sedikit pun kesombongan. Aku bisa merasakan aura berbeda di ruangan itu. Dulu, hinaan dan ejekan menempel seperti bayangan gelap. Kini, rasa kagum, rasa hormat, dan sedikit penyesalan mulai muncul. Setelah berbicara cukup lama, aku berpamitan pulang, meninggalkan paket dan brosur untuk mereka pelajari. Di perjalanan pulang, Dimas menatapku dengan bangga. Ra, aku nggak habis pikir. Kamu benar-benar luar biasa. Mereka akhirnya mulai menyadari siapa kamu. Aku tersenyum, merasa lega tapi tetap fokus. Ini baru langkah awal. Ekspansi bisnis belum selesai, dan masih banyak tantangan yang menanti. Sampai di rumah, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang penuh notifikasi. Omzet harian naik, pesan dari reseller dan influencer mengalir, dan rencana ekspansi semakin matang. Aku menarik napas panjang, meneguhkan hati. Diamku bukan kelemahan. Dasterku bukan aib. Semua ini bukti bahwa kerja keras, strategi, dan kesabaran jauh lebih kuat daripada ejekan. Suatu hari nanti, semua orang akan melihatku dengan hormat, bukan olokan. Malam itu, aku menutup laptop dengan perasaan lega. Rumah penuh kotak-kotak pesanan, stok siap dikirim, dan hatiku penuh semangat. Ekspansi bisnis telah dimulai, dan keluarga suami mulai merasakan efek dari kerja keras yang selama ini mereka remehkan. Aku menatap daster kusutku, tersenyum, dan berbisik. Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi simbol kemenangan yang diam-diam kutanam sejak awal. Pagi itu terasa berbeda. Ada getaran antisipasi yang membuat jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Sambil menyeruput kopi, aku membuka laptop dan menemukan notifikasi email yang membuat mataku membesar. Subjek emailnya berbunyi, Exclusive International Collaboration, Urgent Response Needed. Aku menahan napas. Dengan hati-hati, ku buka email itu. Sebuah brand internasional, besar dan terkenal, ingin melakukan kolaborasi dengan bisnisku. Mereka menawarkan order dalam jumlah besar yang akan dikirim ke beberapa negara, termasuk Amerika, Inggris, dan Jepang. Aku duduk terpaku. Angka yang disebutkan dalam email itu bukan sekadar jutaan rupiah, tapi puluhan juta untuk satu kali order. Ini kesempatan emas, dan ini akan menjadi bukti terbesar untuk mereka semua. Batinku. Aku segera menyiapkan strategi eksekusi. Aku membuat daftar prioritas, menyusun stok internasional yang cukup, menyiapkan dokumen ekspor dan packaging sesuai standar internasional, menyiapkan konten promosi profesional untuk brand kolaborasi ini, mengatur tim untuk memastikan semua pengiriman tepat waktu dan aman. Aku menghubungi Reni melalui telepon, menjelaskan situasi dan urgensi order internasional ini. Ren, kita harus bekerja ekstra. Ini order besar, harus sempurna. Semua stok diperiksa, packing sesuai standar internasional, jangan ada kesalahan sedikit pun. Reni terdengar bersemangat tapi juga terkejut. Wah, Mbak, ini kesempatan besar banget. Kita harus kerja maksimal. Aku mengangguk. Betul, Ren. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita harus tunjukkan profesionalisme kita. Selama beberapa hari berikutnya,
Rumahku berubah total. Gudang kecil kini penuh dengan kotak besar berlabel internasional. Setiap paket dilabeli kode dan barcode khusus. Aku mengawasi setiap langkah. Stok diperiksa, packing diperiksa ulang, dokumen ekspor disiapkan dengan rapi, dan semua komunikasi dengan brand berjalan lancar. Dimas sesekali menatapku kagum. Ra, aku nggak pernah melihatmu sesibuk ini. Tapi aku bangga. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tersenyum tipis. Diamku bukan karena lemah. Mas, aku sedang menyiapkan bukti nyata. Di sisi lain, keluarga suami mulai mendengar kabar tentang order internasional ini. Sinta mengirim pesan di grup keluarga. Ra, aku dengar bisnismu sekarang sampai internasional ya. Boleh dong kasih tipsnya? Aku tersenyum, membiarkan pesan itu terbuka di layar. Bukan untuk pamer, tapi ini tanda bahwa mereka mulai menyadari prestasiku. Saat hari pengiriman tiba, aku mengawasi proses terakhir. Semua paket dikemas dengan aman, dokumen ekspor lengkap, dan jasa kurir internasional sudah siap menjemput. Aku merasa lega dan bangga. Setiap kotak yang keluar dari rumahku adalah simbol kerja keras dan profesionalisme yang tersembunyi selama ini. Malam harinya, aku duduk sejenak, menatap daster kusutku. Aku tersenyum dalam hati. Kau bukan lagi simbol hinaan. Kau adalah saksi perjalanan suksesku. Dari order lokal hingga internasional, semua ini lahir dari kesabaran, kerja keras, dan strategi diam-diamku. Aku menulis catatan pribadi. Semua pencapaian hari ini, setiap paket internasional, setiap respon positif dari brand. Semua ini akan menjadi bukti tak terbantahkan. Di kamar, aku memejamkan mata sejenak, merasakan kepuasan luar biasa. Tantangan belum selesai, tapi hari ini adalah babak kemenangan besar yang membuat keluarga suami tidak lagi bisa meremehkanku. Aku tersenyum dan berbisik pada diri sendiri. Suatu hari nanti, semua orang akan menatapku dengan hormat. Mereka akan tahu bahwa Rara bukan hanya istri sederhana dengan daster kusut, tapi pengusaha tangguh yang mampu menembus pasar internasional. Dan hari itu semakin dekat. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja sambil menyeruput kopi. Notifikasi dari media sosial dan email terus berdatangan. Setelah order internasional dikirim, kabar tentang kolaborasi besar ini mulai tersebar. Dan ternyata ada beberapa akun media sosial dan portal berita yang menyorot bisnisku. Aku membuka Instagram, LinkedIn, dan email kantor. Beberapa postingan influencer yang berkolaborasi denganku telah viral, dengan ribuan komentar positif dan pujian dari pelanggan internasional. Wow, Rara memang luar biasa. Bisnisnya sukses, tapi tetap sederhana dan humble. Hatiku berdebar. Semua ini bukan sekadar angka penjualan atau omzet, tapi pengakuan publik. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, kesabaran, dan strategi diam-diamku selama ini membuahkan hasil. Aku menulis rencana konten baru, video behind the scenes packing internasional, testimoni pelanggan, dan tips berbisnis dari rumah. Semua akan diposting di platform internasional untuk membangun branding lebih kuat. Sambil mengetik, ponselku berdering. Ini dari salah satu portal berita internasional yang ingin mewawancarai aku tentang kisah sukses bisnis online dari rumah. Aku menjawab dengan tenang dan profesional. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya senang bisa berbagi pengalaman dan proses kerja keras yang membuat bisnis ini berkembang hingga ke pasar internasional, kataku. Dalam hati, aku tersenyum. Ini adalah bukti nyata bahwa orang-orang di luar keluarga suami mulai melihat siapa aku sebenarnya. Mereka tidak menilai dari daster yang kusut, tapi dari profesionalisme dan pencapaian nyata. Siang harinya, aku memutuskan untuk membagikan beberapa postingan ke keluarga suami, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan progres nyata.
Aku membuka grup keluarga dan menulis. Hai semuanya. Aku ingin berbagi sedikit perkembangan terbaru bisnisku. Order internasional berhasil dikirim, dan beberapa media sosial serta portal berita menyorot bisnis ini. Ini semua hasil kerja keras dan kesabaran. Semoga bisa menginspirasi. Beberapa menit kemudian, notifikasi balasan berdatangan. Sinta hanya menulis, "Wow, aku tidak menyangka. Hebat banget, Ra." Mama mertua mengirim emoji terkejut dan menambahkan, "Rara, kita bangga padamu. Kita salah menilai selama ini." Bapak mertua menulis, "Ini benar-benar luar biasa. Kerja kerasmu membuahkan hasil. Maafkan kami jika dulu pernah meremehkanmu." Aku tersenyum tipis, membaca balasan mereka. Diamku, kerja kerasku, dan strategi balas diam-diamku kini berbicara lebih keras daripada kata-kata hinaan mereka dulu. Selama beberapa hari berikutnya, media sosial semakin ramai. Postingan viral, komentar positif, dan pesan dari pelanggan internasional terus berdatangan. Aku mulai membuat jadwal konten rutin, merencanakan kampanye global, dan menyiapkan strategi branding yang lebih matang. Dimas menatapku kagum di sela-sela kesibukan. "Ra, aku nggak habis pikir. Kamu sekarang bukan hanya mengelola bisnis lokal, tapi internasional. Mereka yang dulu menghina kita pasti sekarang tercengang." Aku tersenyum tipis, menepuk daster kusutku. "Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi saksi perjalanan suksesku. Suatu hari, semua orang akan melihatku dengan hormat." Dan hari itu semakin dekat. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah, melihat bintang-bintang. Hatiku tenang tapi penuh semangat. Media sosial dan publikasi internasional hanyalah awal. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi langkah besar ini membuatku semakin yakin bahwa kesuksesan yang diam-diam diperjuangkan akan selalu berbicara lebih lantang daripada ejekan dan hinaan. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, semua orang, termasuk keluarga suami, akan benar-benar melihat siapa Rara sebenarnya. Dan aku siap untuk hari itu. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Aku duduk di ruang kerja sambil menyeruput kopi, memeriksa email yang masuk. Salah satu email membuat jantungku berdebar. Subjeknya berbunyi, "Invitation to speak at Global Entrepreneurship Talk Show, urgent confirmation needed." Aku membuka email itu dengan hati-hati. Sebuah talk show internasional bergengsi mengundangku sebagai pembicara untuk berbagi kisah sukses bisnis online yang berhasil menembus pasar global. Mereka tertarik dengan perjalanan bisnisku, dari mulai bekerja di rumah sambil mengenakan daster sederhana, hingga kolaborasi internasional yang berhasil. Hatiku berdebar campur senang dan tegang. Ini adalah kesempatan emas, sekaligus panggung untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Aku segera menghubungi Dimas. "Mas, aku baru saja diundang menjadi pembicara di talk show internasional. Aku harus hadir dan berbagi kisah sukses kita." Dimas menatapku kagum. Matanya bersinar. "Ra, ini luar biasa. Kesempatan ini bukan hanya untuk bisnismu, tapi juga untuk menunjukkan siapa dirimu. Aku bangga banget sama kamu." Aku tersenyum, tapi juga menatap dasterku yang masih kusut di kursi. "Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi saksi perjalanan suksesku." Segera aku menyiapkan semua, materi presentasi, video testimoni pelanggan internasional, laporan omzet, dan dokumentasi proses kerja keras. Aku ingin tampil sempurna, profesional, dan meyakinkan audiens internasional. Hari keberangkatan tiba. Aku mengenakan pakaian rapi tapi tetap nyaman, membungkus laptop, catatan,
dan beberapa dokumen penting. Di bandara, aku merasa gugup tapi juga bersemangat. Ini adalah panggung global pertamaku, dan aku ingin membuktikan diri. Sesampainya di lokasi talk show, suasana begitu berbeda. Lampu-lampu panggung menyala terang, kamera menyorot, dan beberapa pembicara internasional sudah hadir. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan kepala tegak. Audiens menatap penuh perhatian. Aku tersenyum hangat, membuka presentasi, dan mulai bercerita tentang perjalanan bisnis dari rumah. Awalnya dengan pesanan kecil, hinaan keluarga suami, hingga akhirnya menembus pasar internasional. Saya memulai bisnis ini dari rumah, dengan peralatan sederhana dan pakaian yang nyaman. Banyak orang, termasuk keluarga saya, meremehkan saya karena penampilan saya. Tapi saya percaya, kerja keras dan kesabaran akan membuahkan hasil nyata. Dan hasil itu kini bisa saya bagikan kepada dunia. Jelasku dengan tenang dan percaya diri. Audiens terpaku. Banyak yang mengangguk, beberapa menulis catatan, dan beberapa influencer internasional tersenyum kagum. Aku menampilkan slide tentang omzet, jumlah reseller, testimoni pelanggan, dan kolaborasi internasional. Setiap angka berbicara lebih lantang daripada ejekan yang pernah kudengar. Selesai presentasi, sesi tanya jawab dimulai. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, profesional, dan ramah. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau minder. Aku menyadari, panggung ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang membuktikan siapa aku sebenarnya. Malam harinya, setelah talk show selesai, beberapa media internasional mengirimkan pesan dan artikel liputan tentang kisahku. Aku merasa bangga tapi tetap rendah hati. Semua kerja keras, semua strategi diam-diam, kini terlihat nyata di mata dunia. Aku menatap ponsel dan membuka grup keluarga suami. Sinta mengirim pesan. "Ra, aku lihat talk show-nya di live streaming. Aku benar-benar kagum. Selama ini aku salah menilai kamu." Mama mertua mengirim emoji terharu dan menulis, "Rara, kami bangga padamu. Kamu luar biasa. Maafkan kami dulu meremehkanmu." Aku tersenyum, membaca pesan mereka. Diamku, kerja kerasku, dan strategi balas diam-diam kini berbicara lebih lantang daripada kata-kata hinaan mereka dulu. Saat malam tiba, aku duduk di balkon hotel, menatap bintang-bintang. Hatiku tenang tapi penuh semangat. Talk show ini hanyalah awal. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi langkah besar ini membuatku semakin yakin bahwa kesuksesan yang diam-diam diperjuangkan akan selalu berbicara lebih keras daripada ejekan dan hinaan. Suatu hari nanti, semua orang, termasuk keluarga suami, akan menatapku dengan hormat. Dan aku siap untuk hari itu. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang kerja, menerangi daster kusutku yang kini terasa seperti simbol perjalanan panjang. Hatiku berdebar. Hari ini adalah hari penting. Aku akan menandatangani kontrak internasional pertamaku, sebuah langkah besar yang akan mengubah skala bisnisku secara global. Aku menyiapkan dokumen, meninjau setiap klausul dengan teliti. Tidak ada yang boleh terlewat. Setiap angka, setiap ketentuan pengiriman, dan setiap hak serta kewajiban harus jelas. Aku ingin semuanya sempurna. Dimas datang membawa kopi dan beberapa cemilan. "Ra, aku nggak habis pikir. Ini kontrak internasional pertamamu. Aku bangga banget sama kamu," ujarnya dengan mata berbinar. Aku tersenyum, menepuk dasterku yang masih kusut. "Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi saksi kesuksesan diam-diamku, batinku." Pihak brand internasional datang ke rumah, membawa dokumen asli.
Mereka tampak profesional dan ramah. Setelah berkenalan singkat, kami duduk di meja kerja. Aku membuka dokumen, menjelaskan beberapa bagian yang perlu diklarifikasi, dan menandai poin-poin penting. Kami ingin memastikan semua ketentuan jelas, termasuk jadwal pengiriman, kualitas produk, dan hak promosi. Jelasku dengan tegas namun ramah. Mereka mengangguk, terlihat kagum dengan profesionalisme yang kulakukan. Kami senang bekerja sama dengan Anda, Rara. Kami bisa melihat bahwa bisnis ini dijalankan dengan serius dan terstruktur, kata salah satu perwakilan brand. Setelah beberapa jam, semua klausul telah disetujui. Aku menandatangani kontrak pertama untuk pengiriman internasional reguler, termasuk beberapa negara Eropa dan Asia. Tangan gemetar sedikit saat menulis namaku, tapi hatiku penuh keyakinan. Ini resmi. Kontrak internasional pertamamu sudah ditandatangani, kata Dimas sambil tersenyum bangga. Aku menarik napas panjang, merasa lega dan bangga. Semua kerja keras selama ini, dari ejekan keluarga suami, hinaan tentang dasterku, hingga kerja keras tanpa henti, kini membuahkan hasil nyata. Tidak lama setelah kontrak ditandatangani, aku memeriksa dashboard penjualan. Omzet hari itu meningkat drastis. Order internasional mulai mengalir, jumlah reseller bertambah, dan testimoni pelanggan internasional terus berdatangan. Setiap angka adalah bukti bahwa strategi diam-diamku berhasil. Aku membuka grup keluarga suami dan membagikan kabar ini. Sinta menulis, "Ra, aku nggak percaya. Kontrak internasional. Kamu luar biasa banget." Mama mertua mengirim emoji terharu dan menulis, "Rara, kami benar-benar bangga padamu. Kami salah menilai selama ini. Maafkan kami." Bapak mertua menambahkan, "Ini luar biasa. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian yang lebih besar lagi. Selamat, Rara." Aku tersenyum membaca pesan mereka. Diamku, kerja kerasku, dan strategi balas diam-diam kini berbicara lebih lantang daripada kata-kata hinaan mereka. Sehari setelah kontrak ditandatangani, timku mulai menyiapkan stok internasional. Kotak-kotak besar sudah siap, label dan barcode diperiksa, dokumen ekspor lengkap. Semua harus sempurna agar pengiriman berjalan lancar. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah, menatap langit berbintang. Hatiku lega tapi penuh semangat. Kontrak internasional pertamaku hanyalah awal. Perjalanan masih panjang, tapi langkah besar ini membuatku semakin yakin bahwa kesuksesan yang diam-diam diperjuangkan akan selalu lebih kuat daripada ejekan dan hinaan. Suatu hari nanti, semua orang, termasuk keluarga suami, akan menatapku dengan hormat. Dan aku siap untuk hari itu. Aku menutup laptop, menarik napas dalam, dan menatap daster kusutku. Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi simbol kemenangan yang kubangun dengan kerja keras dan kesabaran. Pagi itu, rumahku dipenuhi energi berbeda. Kotak-kotak pesanan internasional menumpuk rapi. Dashboard penjualan menunjukkan omzet harian yang mencapai angka fantastis, dan notifikasi dari media sosial serta influencer terus berdatangan. Aku menatap layar laptop, tersenyum puas. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini adalah hari ketika hasil kerja keras selama bertahun-tahun akan terlihat nyata oleh semua orang, terutama keluarga suami yang dulu meremehkan aku. Aku menyiapkan beberapa paket untuk dikirim ke Amerika, Inggris, Jepang, dan beberapa negara Eropa lain. Reni sibuk menyiapkan dokumen ekspor dan packing, sementara aku memeriksa kembali kualitas setiap produk. Tidak ada satupun kesalahan yang boleh terjadi. Dimas masuk membawa kopi dan menatapku kagum. "Ra, ini luar biasa. Kamu benar-benar membuktikan diri."
Mereka yang dulu menghina pasti sekarang tercengang. Aku tersenyum tipis. Ya, Mas. Diamku, kerja kerasku, dan strategi balas diam-diamku kini berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka dulu. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk membawa beberapa paket dan bukti omzet terbaru ke rumah mertua. Aku ingin mereka menyaksikan langsung kesuksesanku, bukan hanya dari cerita atau postingan media sosial. Begitu aku masuk, beberapa mata langsung menatap paket besar yang kubawa. Mama mertua, bapak mertua, Sinta, dan sepupu-sepupu tampak terkejut. Aku tersenyum hangat. Selamat pagi semuanya. Aku ingin menunjukkan sedikit tentang perjalanan bisnisku. Ini beberapa paket internasional yang siap dikirim hari ini, dan ini laporan omzet terbaru yang menunjukkan hasil kerja keras selama ini. Sinta menatap layar laptop, mulut terbuka. Ra, omzet harianmu. Ini, wow, fantastis banget. Mama mertua menatapku, matanya berkaca-kaca. Rara, kami benar-benar salah menilai. Maafkan kami. Bapak mertua menambahkan, ini luar biasa. Kita bangga padamu. Selama ini kita salah menilai. Kamu sungguh luar biasa. Aku tersenyum, menunduk sebentar, dan berkata, tidak apa-apa, Pak MA. Yang penting sekarang kalian melihat bahwa kesuksesan lahir dari kerja keras, kesabaran, dan profesionalisme, bukan penampilan. Sepupu-sepupu yang dulu sering menertawakanku kini tampak terdiam, menatap dengan kagum dan rasa penasaran. Beberapa bertanya tentang strategi bisnisku, cara mengatur stok internasional, hingga tips menghadapi tantangan. Aku menjawab dengan sabar dan profesional, tanpa sedikit pun kesombongan. Di sore hari, media sosial dan portal berita internasional menyorot kesuksesanku. Postingan viral tentang kolaborasi internasional, omzet fantastis, dan kisah inspiratif dari rumah membuat banyak orang kagum. Banyak komentar positif yang menyebutku sebagai pengusaha tangguh yang rendah hati. Aku duduk di balkon rumah mertua, menatap langit sore yang jingga. Dimas menepuk punggungku pelan. Ra, aku nggak habis pikir. Semua hinaan dan ejekan itu kini terbantahkan. Kamu benar-benar luar biasa. Aku menarik napas panjang, menatap daster kusutku yang kini terasa seperti simbol kemenangan. Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi saksi kesuksesan yang kubangun dengan kerja keras dan strategi diam-diam. Suatu hari nanti, semua orang, termasuk keluarga suami, akan melihatku dengan hormat. Dan hari itu, sudah semakin dekat. Malam itu, aku menutup laptop, menatap kotak-kotak pesanan yang siap dikirim, dan tersenyum puas. Aku tahu, ini adalah puncak dari semua kerja keras yang pernah aku lakukan. Diamku selama ini, kesabaran yang kupunya, dan strategi balas diam-diam telah membuahkan hasil yang tidak bisa disangkal. Keluarga suami kini melihatku bukan hanya sebagai istri sederhana, tapi sebagai pengusaha sukses yang membuktikan bahwa kesuksesan lahir dari kerja keras, ketekunan, dan profesionalisme. Ini baru permulaan. Kesuksesan ini akan terus berkembang, dan semua orang akan melihat siapa Rara sebenarnya. Dan aku siap menghadapi setiap mata yang meremehkan dengan bukti nyata. Aku menutup mata sebentar, tersenyum, dan merasakan kepuasan yang mendalam. Semua ejekan, hinaan, dan komentar pedas kini telah dibungkam oleh prestasi nyata. Pagi itu, suasana di rumah mertua berbeda dari biasanya. Ada aura hangat dan penuh rasa hormat. Aku melangkah masuk mengenakan daster kesayangan, tapi kali ini dengan senyum tenang dan percaya diri. Dulu, daster ini menjadi bahan ejekan,
Tapi sekarang ia adalah simbol perjalanan panjang dan kerja kerasku. Mama mertua menyambutku dengan senyum hangat. Rara, pagi ini aku ingin bicara dari hati ke hati. Kami ingin mengakui semua perjuanganmu. Selama ini kami terlalu cepat menilai dari penampilan, tapi sekarang kami benar-benar mengerti siapa dirimu. Bapak mertua menambahkan, Rara, kamu telah membuktikan diri dengan cara yang luar biasa. Kami salah menilai dan menyesal atas semua hinaan yang pernah kami lontarkan. Mulai hari ini, kamu bukan hanya menantu kami, tapi panutan bagi seluruh keluarga. Aku tersenyum lembut, menunduk sebentar. Tidak apa-apa, Pak M.A. Yang penting adalah kalian kini melihat bukti nyata. Saya datang bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan kesabaran selalu berbuah hasil. Sinta, yang dulu sering mengejek, kini berdiri dengan wajah penuh rasa kagum. Ra, aku benar-benar salah menilai. Aku menyesal pernah mengejekmukmu. Aku ingin belajar darimu, bagaimana bisa sukses besar sambil tetap sederhana dan rendah hati. Sepupu-sepupu yang lain ikut mengangguk. Beberapa menulis catatan, beberapa bertanya tentang bisnis online, dan beberapa lagi tampak terinspirasi oleh perjuangan diam-diamku. Aku menjawab dengan sabar, memberi tips, dan berbagi pengalaman secara terbuka. Hari itu, rumah mertua berubah menjadi aula penghormatan. Semua orang tampak hormat, kagum, dan penuh rasa ingin belajar. Bahkan beberapa anggota keluarga yang sebelumnya sinis kini meminta izin untuk belajar tentang bisnis online dan manajemen profesional. Aku duduk sejenak, menatap daster kusutku, tersenyum dalam hati. Kau bukan lagi simbol hinaan, tapi simbol perjuangan dan kemenangan. Semua yang dulu meremehkan kini melihatku dengan hormat dan pengakuan penuh. Dimas menepuk pundakku pelan. Ra, aku bangga banget sama kamu. Diammu, kerja kerasmu, dan cara kamu membungkam hinaan itu luar biasa. Hari ini mereka benar-benar mengakui siapa kamu. Aku tersenyum hangat, merasa lega. Semua perjuangan selama ini, mulai dari ejekan keluarga mertua, hinaan tentang dasterku, hingga kerja keras membangun bisnis internasional, kini mendapat pengakuan penuh. Mama mertua memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Rara, maafkan kami. Kamu sungguh luar biasa. Kami belajar banyak darimu. Aku membalas pelukan itu dengan tenang. Tidak apa-apa, M.A. Yang penting sekarang kita bisa saling menghormati dan belajar bersama. Kesuksesan bukan hanya tentang uang, tapi tentang karakter, ketekunan, dan profesionalisme. Bapak mertua menepuk bahuku. Kamu telah mengajarkan kami pelajaran berharga. Rara, mulai hari ini, kamu benar-benar dihormati dan diakui sebagai bagian penting dari keluarga ini. Sepupu-sepupu tampak kagum. Beberapa mulai menulis catatan tentang tips bisnis, beberapa bertanya tentang strategi pemasaran internasional, dan beberapa lagi menatapku penuh rasa hormat. Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan panjang ini akhirnya membuahkan hasil yang tak hanya finansial, tapi juga pengakuan dan kehormatan. Malam harinya, aku duduk di balkon rumah mertua, menatap langit berbintang. Hatiku tenang, penuh rasa lega, dan bahagia. Semua ejekan, hinaan, dan komentar pedas kini telah dibungkam oleh prestasi nyata dan pengakuan keluarga. Ini adalah puncak dari semua kerja keras dan kesabaran. Aku bukan hanya Rara dengan daster sederhana, tapi Rara, pengusaha internasional yang dihormati dan diakui. Semua orang, termasuk keluarga suami, kini tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku siap menghadapi masa depan dengan percaya diri. Aku menutup mata, tersenyum,
dan merasakan kepuasan yang mendalam. Perjalanan panjang ini, dari hinaan hingga pengakuan penuh, menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, kerja keras, dan profesionalisme selalu berbicara lebih lantang daripada ejekan. Tamat.